Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu, silakan duduk ya Ibu. Untuk menjaga privasinya, saya menutup pintu terlebih dahulu, menutup pintu. Baik Ibu, perkenalkan, saya Bidan dulu. Saya bertugas pada siang hari ini ya Ibu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dewi, Dengan Ibu Dewi, usia berapa Ibu? 24 tahun. 44 tahun. Baik, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin tahu tentang sifilis. Sifilis ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan kesehatan sifilis ya Ibu, agar Ibu mengetahui apa itu sifilis, kemudian cara penanganannya, tanda gejalanya, bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, untuk yang pertama, apa Ibu sudah pernah mendengar sedikit atau mengetahui apa itu sifilis? Belum. Baik, kalau belum, di sini untuk yang pertama, pengertian terlebih dahulu ya Bu. Pengertian sifilis di sini yaitu penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer Ibu, kemudian diikuti dengan erupsi sekunder pada area kulit, kemudian selaput lendir dan juga organ tubuh. Nah, selanjutnya di atas pengertian di situ juga ada penyebab sifilis. Penyebab sifilis sendiri yaitu bakteri Treponema pallidum. Baik Ibu, selanjutnya ada klasifikasi sifilis. Klasifikasi sifilis di sini juga dibagi menjadi 4 ya Bu. Yang pertama itu sifilis primer, itu terjadi 10-90 hari. Itu biasanya diawali dengan adanya siklus atau lesi bernanah primer. Nah, itu di tempat yang infeksi. Kemudian lesi tersebut itu biasanya tunggal. Nah, terus ada juga sifilis sekunder. Yang kedua itu sifilis sekunder, itu gejalanya sifilis sekunder itu 6 bulan setelah terinfeksi ya Ibu. Nah, itu biasanya gejalanya itu demam dengan derajat rendah, kemudian nyeri tenggorokan, terus juga ada sakit kepala, kemudian tidak nafsu makan. Nah, kemudian yang ketiga ada sifilis laten. Sifilis laten itu 4 tahun Ibu. Itu tidak memiliki manifestasi klinis, terjadi kelainan neovaskuler. Nah, kemudian yang keempat yaitu sifilis tersier. Sifilis tersier ini dapat terjadi di mana saja Ibu, dalam 1 atau 2 tahun setelah infeksi sampai 30 tahun atau lebih. Nah, kemudian ada juga tanda gejala sifilis di sini yaitu yang pertama tidak enak badan Ibu atau malaise. Kemudian yang kedua juga ada mual, kemudian kehilangan nafsu makan, dan ada juga sakit kepala, demam, terus ruam kemerahan pada daerah organ ya Ibu ya, yang disertai dengan rasa nyeri dan panas. Kemudian juga ada diagnosis sifilis. Diagnosis sifilis itu bisa dilakukan dengan uji VDRL atau Federal Decrease Research Laboratory, dan yang kedua juga RPR atau Rapid Plasma Region. Nah, kemudian penanganan sifilis ini Ibu bisa diberikan antibiotik. Dan kemudian komplikasi sifilis di sini maksudnya itu yang pertama adanya guna atau benjolan kecil. Itu bisa tumbuh pada kulit, kemudian radang hati, kemudian atau organ lain dalam tahap akhir sifilis. Kemudian ada sifilis kardiovaskuler dan ada juga sifilis kongenital. Nah, kemudian pencegahan sifilis itu Ibu bisa memakai kondom pada saat berhubungan seksual ya Ibu ya. Kemudian Ibu itu memiliki satu pasangan saja untuk melakukan hubungan seksual, jangan
jangan tanya pasangan lah ibu intinya. Kemudian ketahui riwayat penyakit pasangan ibu, Itu boleh. jadi nggak boleh lah ibu. Kemudian kemudian melakukan pemeriksaan penyakit infeksi ya ibu ya. Iya. Penyakit infeksi menular yang dilakukan secara teratur dan terus menerus. Nah kemudian dampak pada kehamilan ibu sendiri itu dan persalinan itu bisa terjadinya aborsi atau juga bisa terjadi partus prematurus, kemudian juga bisa mengalami IUVD dan sifilis kongenital. Baik ibu, sampai sini apakah ada yang ibu pertanyakan atau ada yang kurang jelas? Ya jelas. Sudah jelas ya ibu. Baik, kalau sudah jelas saya akan melakukan sedikit evaluasi terlebih dahulu ya ibu. Saya ingin menanyakan penyebab sifilis itu karena apa ibu? Karena bakteri Treponella pallidum. Oh, baik ibu, berarti sudah jelas ya yang sudah saya sampaikan. Baik ibu, sekian pendidikan kesehatan tentang sifilis yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi ibu ya. Jika ada Iya, Ibu. keluhan atau ingin ditanyakan lagi bisa datang ke BPM saya. Baik, terima kasih atas waktunya ibu.